warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Purnamasari. Saya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang pendidikan multikultural. Yuk simak videonya. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan sejarah pendidikan multikultural, latar belakang kenapa sih bisa munculnya pendidikan multikultural itu. Nah, multikultural itu lahir dari kesadaran bahwa masyarakat modern terdiri atas beragam latar belakang budaya, etnis, ras, dan juga beragam latar agama, bahasa, dan juga status sosialnya. Keberagaman ini tuh jika tidak dikelola dengan baik, maka dia akan berpotensi menimbulkan konflik, diskriminasi, dan juga ketidakadilan sosial. Nah, secara historis, pendidikan multikultural berkembang pesat di Amerika Serikat pada dekade 1960-an bersamaan dengan gerakan hak asasi manusia dan gerakan hak sipil yang menentang diskriminasi rasial, khususnya terhadap kelompok minoritas seperti warga yang mempunyai kulit hitam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural itu pendekatan pendidikan yang mengakui, menghargai, dan memanfaatkan keberagaman budaya sebagai kesatuan dalam proses pembelajaran serta memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan juga sikap saling menghormati. Dalam konteks PAUD, pendidikan multikultural itu berarti memberikan pengalaman belajar yang mengenalkan anak pada perbedaan, menanamkan nilai toleransi, empati, dan keadilan sosial sejak dini. Kemudian itu juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi semua anak. Nah, kemudian ada juga tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh aspek sikap dan karakter. Nah, secara umum tujuan pendidikan multikultural itu untuk menanamkan sikap toleransi anak agar menghargai perbedaan teman, menerima keberagaman sebagai hal yang wajar, dan juga tidak memandang perbedaan sebagai ancaman. Karena pada anak usia dini, toleransi itu ditanamkan melalui pembiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mengembangkan kesadaran sosial dan budaya. Pendidikan multikultural bertujuan untuk membantu anak mengenal budaya sendiri dan budaya orang lain. Memahami bahwa setiap budaya itu memiliki nilai keunikan, serta menghargai tradisi dan kebiasaan yang berbeda. Lalu ada mencegah diskriminasi sejak dini. Tujuan pentingnya itu adalah mencegah tumbuhnya sikap diskriminatif, stereotip, dan juga prasangka. Jika anak terbiasa hidup dalam lingkungan yang menghargai perbedaan, maka kecenderungan melakukan penolakan sosial akan berkurang. Kemudian membentuk karakter positif anak. Pendidikan multikultural itu mendukung pembentukan karakter anak seperti empati, saling menghormati, kerjasama, rasa keadilan. Karakter ini menjadi dasar bagi anak untuk hidup bermasyarakat secara damai. Kemudian menyiapkan anak hidup dalam masyarakat majemuk. Tujuannya itu jangka panjang pendidikan multikultural adalah membekali anak dengan kesiapan hidup dalam masyarakat yang plural, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat luas. Kemudian pentingnya pendidikan multikultural bagi anak usia dini berada pada golden age, yaitu masa paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan. Anak usia dini itu mudah menyerap nilai, kemudian mudah meniru perilaku orang dewasa, dan juga belum memiliki prasangka sosial yang kuat. Ini menjadikan pendidikan anak usia dini sebagai fase ideal untuk pendidikan multikultural. Kemudian membentuk dasar kepribadian anak. Nilai yang ditanamkan sejak dini akan menjadi fondasi kepribadian anak di masa depan. Pendidikan multikultural membantu anak tumbuh menjadi individu yang terbuka, menghargai perbedaan, dan tidak mudah bersikap eksklusif. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.
Pendidikan multikultural mendukung terciptanya suasana kelas yang aman secara emosional, bebas diskriminasi, menghargai setiap anak tanpa memandang latar belakangnya. Nah, di Indonesia itu memiliki konsep pendidikan multikultural yang relevansi, yang sangat kuat karena Indonesia itu merupakan bangsa yang multi etnis, multi budaya, multi bahasa, kemudian multi religius. Dan juga nilai pendidikan multikultural itu sejalan dengan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan persatuan dalam keberagaman. Oleh karena itu, pendidikan multikultural itu tidak hanya penting di jenjang pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga harus dimulai sejak anak usia dini atau PAUD. Baiklah, di sini ada peran guru PAUD dalam pendidikan multikultural. Guru PAUD itu memegang peran sangat strategis dalam keberhasilan pendidikan multikultural. Karena yang pertama, guru sebagai teladan, role model. Anak belajar terutama melalui contoh. Guru harus menunjukkan sikap adil menghargai semua anak tanpa pilih kasih, menggunakan bahasa yang santun dan inklusif. Kemudian sikap guru itu akan langsung ditiru oleh anak. Lalu ada guru sebagai fasilitator. Pembelajaran multikultural, guru berperan merancang kegiatan yang mencerminkan nilai multikultural seperti mengenalkan lagu dan tarian daerah, membacakan cerita rakyat dari berbagai daerah, menggunakan media pembelajaran yang beragam dan budaya. Lalu ada juga guru sebagai pencipta lingkungan inklusif. Guru harus memastikan bahwa semua anak merasa diterima, tidak ada anak yang dikucilkan. Perbedaan dijadikan bahan pembelajaran positif. Lalu guru sebagai pembimbing. Perilaku sosial anak. Ketika terjadi konflik antar anak, guru memberikan pemahaman tentang perbedaan, mengajarkan cara menyelesaikan masalah secara damai, dan juga menanamkan nilai empati dan saling menghormati. Selanjutnya, guru sebagai penghubung dengan orang tua. Guru juga berperan menjalin kerjasama dengan orang tua agar nilai multikultural diterapkan secara konsisten di rumah, menjadi budaya bersama antara sekolah dan keluarga. Baiklah, jadi pendidikan multikultural bagi anak usia dini merupakan upaya strategis dalam membentuk generasi yang toleran, berkarakter, dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Melalui peran guru PAUD yang profesional dan berwawasan multikultural, nilai-nilai keberagaman dapat ditanamkan secara efektif sejak usia dini. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.